Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu saya Yulia. Saya adalah mahasiswa program studi Magister Logistik Bisnis, yang mana dosen pengampu saya adalah Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo. Baik, pada sore hari ini kita akan membahas terkait edge computing, yang mana edge computing adalah merupakan paradigma dalam teknologi komputasi yang mengacu pada pemrosesan data dan komputasi yang dilakukan lebih dekat dengan sumber data, yaitu di pinggiran jaringan komunikasi seperti perangkat LOT, yaitu Internet of Things, gateway atau server lokal, daripada mengirimkan data ke pusat data jarak jauh atau cloud untuk diproses. Trend edge computing mengacu pada desentralisasi arsitektur TI, membawa pemrosesan komputer lebih dekat ke sensor dan sumber data lainnya, di tepi jaringan dan jauh dari server cloud, jarak jauh, dan pusat data. Keuntungan dari edge computing adalah pertama, kita bisa meminimalisir komunikasi jarak jauh antara client and server. Yang kedua, keuntungannya adalah meningkatkan waktu pemrosesan. Yang ketiga adalah meningkatkan kecepatan respon terhadap perubahan yang terjadi di sekitar. Jadi relevansi edge computing adalah yang pertama, konektivitas diaktifkan di zona gelap, yang mana di lokasi terpencil atau wilayah yang kekurangan infrastruktur lama, atau dalam hal ini adalah zona gelap, edge komputasi dapat mengatasi keterbatasan konektivitas perangkat LOT. Sangat relevan dengan kasus penggunaan pelacakan dan viabilitas. Hal ini memberikan akses tanpa gangguan kepada penyedia logistik dan pelanggan ke lokasi pengiriman dengan real time. Untuk kiriman bernilai tinggi, hal ini penting juga jika ada pihak lain yang berupaya meretas data lokal kiriman. Edge computing meningkatkan tingkat kepemilikan dan keamanan TI, sehingga mengurangi risiko pencurian data, pencurian produk. Demikian pula hal tersebut penting untuk pengiriman barang yang sensitif. Misalnya, ketika suhu harus dipertahankan, memastikan kualitas produk, dan penyimpanan memastikan produsen dan konsumen mengetahui lingkungan serta kondisi produk setiap saat, terlepas dari apakah pada saat itu setiap rantai pasokan memasuki zona gelap atau konektivitas. Yang kedua adalah ketahanan rantai pasokan, yang mana pada tingkat perincian produk individual, perusahaan logistik perlu mengetahui stok mereka di semua tahap rantai pasokan dan setiap saat sehingga mereka dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat, viabilitas dan memungkinkan peningkatan e-commerce. Untuk mengatasi hal ini, penyedia logistik juga pengecer menggunakan perangkat LOT untuk memantau suhu, melacak lokasi real time barang tersebut, dan memantau stok tingkat untuk keputusan bisnis berdasarkan data. Terus yang ketiga adalah efisiensi dalam keamanan operasional, yang mana operasi manufaktur dan gudang mendapat manfaat dari cara edge computing, memungkinkan pemantauan jarak dekat, misalnya mengamati efisiensi peralatan dan jalur produksi, membantu mendeteksi kegagalan sebelum terjadi, menghindari penundaan yang merugikan berdasarkan waktu henti. Selain itu, di sektor energi, perusahaan dapat terus mencermati asetnya guna menghindari gangguan dan memenuhi permintaan konsumen dan mengatasi kekurangan global. Dalam pengaturan operasional tradisional, kamera televisi sirkuit tertutup CCTV di gudang terus-menerus menghasilkan output mentah yang sinyal videonya yang akan mengalir terus-menerus ke server cloud. Di sana, aplikasi pendeteksi gerakan mengidentifikasi rekaman apapun berisi aktivitas, memastikan aktivitas ini disimpan ke server cloud. Hal ini menunjukkan beban yang terus-menerus pada gudang infrastruktur internet karena bandwidth yang besar diperlukan untuk mentransfer semua rekaman ini. Itu juga memberikan beban berat pada cloud server harus memproses semua rekaman secara bersamaan. Jadi edge computing menawarkan alternatif yang sangat baik jika masing-masing perhitungan sensor gerak kamera dipindahkan ke tepi jaringan, sehingga menggunakan komputer internal sendiri untuk mendeteksi gerakan aplikasi. Dan kamera hanya perlu mengirimkan rekaman ke server cloud saja. Jadi bisa menghasilkan pengurangan yang sangat signifikan penggunaan bandwidth.
Sekarang server cloud hanya akan bertanggung jawab untuk menyimpan rekaman yang penting dan itu akan mampu untuk berkomunikasi dengan lebih baik banyak kamera tanpa kelebihan beban. Untuk tantangan edge computing, yang pertama adalah untuk mengelola jaringan dan penyimpanan yang berbeda di sistem hingga komputasi edge, rumit untuk membutuhkan keahlian TI yang khusus dan bakat di berbagai bidang lokasi, geografis secara bersamaan. Karena trennya masih relatif awal, tahap ini mengharapkan perkembangan dan keamanan data saat komputasi berpindah ke edge. TI infrastruktur akan melampaui banyak lapisan keamanan jaringan fisik dan virtual yang ditawarkan oleh komputasi terpusat. Oleh sebab itu akan memperkenalkan lebih banyak target dan potensial untuk kejahatan pada dunia maya. Selanjutnya adalah isolasi fisik perangkat yang ditenagai oleh edge computing. Oleh karena itu, datanya yang dipertukarkan oleh beberapa perangkat membuat sulit untuk memantau atau mengautentikasikan dan mengotorisasi data mengakses. Selanjutnya, edge computing memerlukan waktu dan investasi yang dapat menjadi tantangan saat berlari ratusan cluster kontainer secara bersamaan. Dengan yang berbeda dengan layanan mikro yang disediakan di lokasi edge yang berbeda pada saat waktu yang berbeda pula. Jadi opininya adalah teknologi edge computing diperlukan untuk efisiensi bandwidth jaringan, hanya data-data yang dianggap krusial yang dikirimkan ke server cloud. Yang kedua adalah teknologi yang responsif karena dekatnya data dengan perangkat, apalagi jika dikombinasikan dengan 5G. Selanjutnya adalah sangat membantu untuk wilayah yang tidak tercover oleh jaringan internet karena data dan informasi yang dibutuhkan menyatu dengan perangkat itu sendiri. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon arahan dari Bapak Agus serta masukannya. Sampai jumpa.